Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia anak-anak Bapak sekalian. Pada hari ini kita lanjutkan pelajaran kita kandungan senyawa kimia dalam temulawak. Seperti yang kita saksikan di video awal tadi, dalam kehidupan sehari-hari ternyata dalam temulawak ya, produk jamu temulawak ternyata banyak mengandung senyawa kimia yang tentunya bisa kita gunakan ya sebagai cara kita mempelajari sains. Pada hari ini kita akan belajar tentang perbedaan antara unsur dan senyawa dan menyajikan informasi tentang penggunaan unsur tertentu dan senyawanya dalam kehidupan kita ya sehari-hari. Baik, kita awali dari apa itu senyawa. Ya, senyawa itu adalah zat tunggal ya, zat murni yang dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Senyawa terbentuk dari gabungan dua atau lebih unsur. Dalam kehidupan sehari-hari, ya tentunya banyak materi yang termasuk senyawa, misalnya air, karbohidrat, lemak, protein, dan minyak bumi. Senyawa memiliki ciri-ciri yaitu merupakan ya gabungan dua atau lebih unsur yang berbeda ya melalui reaksi kimia. Yang kedua, senyawa yang terbentuk ternyata memiliki sifat yang berbeda dari unsur-unsur penyusunnya. Yang ketiga, nah unsur ini dapat diuraikan ya menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita lihat ya salah satu reaksi pembentukan senyawa. Nah, dalam hal ini contohnya adalah senyawa air. Nah, air yang memiliki rumus molekul H2O terbentuk dari unsur hidrogen dan oksigen. Kedua unsur ini berwujud gas ya pada suhu kamar ya atau pada suhu di sekitar kita ya berwujud gas bereaksi menjadi molekul air yang berwujud cair. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya sifat senyawa yang terbentuk ini sangat benar-benar berbeda ya dari unsur-unsur penyusunnya. Nah, jika dilihat dari penggunaan unsur dan senyawa yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa kita pelajari dari pembentukan air. Bahan dasar pembentukan air, yaitu unsur oksigen, ini berwujud gas dan digunakan ya banyak digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Selain itu juga, gas oksigen ini merupakan gas yang dibutuhkan pada proses pembakaran. Kemudian bahan dasar lainnya adalah hidrogen yang sama berwujud gas. Ini banyak dimanfaatkan sebagai pengisi balon gas ya, balon gas. Dikarenakan hidrogen ini massa atom relatifnya ya sangat ringan ya, maka di udara dia akan dapat terbang bebas. Nah, sedangkan senyawa yang terbentuk yaitu molekul air ini memiliki sifat yang berbeda yaitu berwujud cair. Nah, seperti itu. Nah, digunakan dalam sehari-hari ya untuk kita untuk sumber air minum, kemudian pelarut dan kegunaan-kegunaan yang lainnya. Berdasarkan unsur penyusunnya ya. Nah, senyawa ini dibagi menjadi dua jenis yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Contoh senyawa organik ini adalah gula yang biasa kita konsumsi sehari-hari dan senyawa anorganik ini contohnya adalah garam dapur. Nah, untuk yang pertama, senyawa organik merupakan senyawa kimia yang tersusun terutama dari unsur karbon dan hidrogen. Senyawa ini banyak ditemukan pada makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Nah, seperti kita lihat pada gambar, contohnya adalah gas metana ya, CH4. Ini sebagai sehari-hari kita kenal dengan bahan bakar kompor gas ya.
Nah, kemudian karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dalam kehidupan sehari-hari ini terdapat pada nasi, gula, eh, roti, gandum, ya, memiliki rumus C6, C12, H22O11. Nah, yang berikutnya adalah senyawa anorganik. Berbeda dengan senyawa organik ya, senyawa anorganik ini merupakan senyawa yang umumnya berasal dari benda tak hidup, tersusun dari unsur logam atau non-logam, memiliki struktur molekul yang sederhana, serta biasanya tidak mengandung karbon dan hidrogen secara bersamaan. Nah, kita lihat contohnya adalah garam dapur ya, NaCl, ini yang berasal dari laut, kemudian H2O air, kalsium karbonat, dan lain sebagainya. Dalam temulawak kering, kita bisa belajar tentang senyawa organik dan senyawa anorganik. Ya, dari hasil penelitian ya didapatkan bahwasanya temulawak ini memiliki komposisi seperti pati, air, protein, abu ya atau mineral, lemak, kurkumin, dan berbagai jenis kandungan lainnya yang bisa kita pelajari. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita simak yuk proses pembuatan jamu temulawak. Iya, kita parut. Inilah jamu buatan dari Ibu Eni ya. Luar biasa, enak. Dari temulawak kita dapat mempelajari senyawa seperti pati atau amilum yang di dalamnya mengandung glukosa. Nah, seperti inilah rumus struktur glukosa dan kemudian air. Protein yang tersusun dari asam amino, ya inilah gambar struktur asam amino ya, glisin contohnya ya. Kemudian mengandung senyawa lemak yang berasal dari asam lemak seperti pada contoh. Kemudian dalam temulawak juga mengandung santorizol ya, seperti terdapat pada gambar, dan senyawa kurkumin. Nah, kedua senyawa ini sangat bermanfaat sekali ya, banyak khasiatnya dalam pengobatan secara tradisional. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah sifat senyawa berbeda sekali dengan unsur-unsur penyusunnya. Contohnya oksigen yang berwujud gas dibutuhkan dalam pernapasan. Hidrogen juga berwujud gas guna sebagai pengisi balon gas. Namun ketika bersenyawa, keduanya membentuk air yang memiliki sifat yang berbeda, berwujud cair tentunya, dan digunakan sebagai sumber air minum dan keperluan lainnya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak Bapak semuanya dapat memahaminya dengan mudah ya, dengan integrasi jamu temulawak yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selamat dan salam dan bahagia untuk anak Bapak semuanya. Assalamualaikum.